Dekonstruksi Mewacana Strategi Nasional Menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Dari 14 tema yang diberikan, kami memilih salah satu tema, yaitu kecerdasan buatan atau AI, dengan 2 indikator utama. Yang pertama, kemajuan peradaban, dan yang kedua, ilusi teknologi yang mengaburkan keadilan sosial. AI adalah salah satu sistem komputer yang dapat meniru cara berpikir dan belajar manusia. Tujuan utama AI dapat membantu manusia menyelesaikan tugas atau masalah dengan cepat dan efisien. Jika AI kini menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. AI juga membawa kemajuan besar, tetapi juga menimbulkan pertanyaan etis dan sosial. Dan apakah AI ini benar-benar membawa kemajuan atau justru menciptakan ketimpangan baru? AI dalam bidang kesehatan sangat berpengaruh, di mana peningkatan akurasi diagnosis AI mampu menganalisis menganalisis citra medis seperti rongseng, CT scan dengan tingkat akurasi yang tinggi dapat membantu mendeteksi penyakit serius seperti kanker dan tumor otak lebih cepat dan lebih tepat daripada metode konvensional. Contohnya, Google Health telah mengembangkan sistem AI yang mampu mendeteksi kanker payudara dengan akurasi yang tinggi dan waktu yang singkat dibandingkan dengan ahli radiologi manusia. Sistem ini menggunakan algoritma deep learning untuk menganalisis mamogram secara cepat dan akurat, sehingga memungkinkan deteksi penyakit seperti kanker payudara yang lebih efektif dan meningkatkan peluang kesembuhan pasien. Namun, AI dalam bidang kesehatan juga sangat berisiko, di mana dapat mengakibatkan pengaruh lapangan kerja tenaga kesehatan. Menurut Badan Pusat Statistik, pada bulan Februari tahun 2025, jumlah pengangguran terbuka mencapai 7,28 juta jiwa atau sekitar 59,4% pekerja. Otomatisasi berbasis AI mengurangi kebutuhan tenaga administrasi dan teknis di sektor kesehatan yang berpotensi meningkatkan pengangguran dan ketidakstabilan sosial. Kecerdasan buatan atau AI dalam bidang pendidikan. Munculnya AI dalam bidang pendidikan sangat mendukung proses pembelajaran dan tersedia kapan saja. Contoh AI yang sudah digunakan dalam dunia pendidikan seperti ChatGPT, 100% AI, ABCI, dan lain sebagainya. Beberapa AI yang sudah disebut tadi dapat menyesuaikan materi untuk setiap siswa. Siswa dapat mengakses berbagai sumber belajar seperti jurnal, video, dan modul interaktif dengan lebih mudah. Akan tetapi, AI juga memiliki beberapa risiko dalam bidang pendidikan yang sangat besar. Karena siswa bergantung lebih pada AI. AI dapat melemahkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Menurut sumber study.com, ditemukan 48% siswa menggunakan ChatGPT untuk ujian atau kuis di rumah, 53% digunakan untuk menulis esai, dan 22% digunakan untuk membuat kerangka tulisan. Selain itu, Indonesia juga berada pada peringkat ketiga di dunia dengan pengunjung AI terbesar, yaitu 1.400 juta jiwa setelah Amerika dan India. Sumber data ini diambil dari Brighter Body. AI dalam bidang sosial dapat meningkatkan kualitas layanan publik hingga pemberdayaan data sosial. Salah satu AI yang sudah digunakan adalah rekrutmen otomatis. Hal ini tentunya sangat membantu suatu PT dalam menyeleksi tenaga kerja baru secara efektif, efisien, dan dalam waktu yang singkat. Selain itu, AI digunakan untuk mendeteksi manipulasi data sosial seperti berita palsu atau manipulasi opini publik. Menurut sumber dari UNESCO tahun 2023, dalam laporan AI and the Fight Against Disinformation
Information menjelaskan bahwa AI berbasis Natural Language Processing mampu menganalisis jutaan unggahan media sosial untuk menemukan pola kebohongan, propaganda, dan manipulasi data publik. Kasus manipulasi menggunakan teknologi deepfake di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan hingga 1.550% di tahun 2022 dan tahun 2023. Tokoh publik seperti mantan Presiden Joko Widodo juga menjadi salah satu korban manipulasi melalui teknologi deepfake. Selain itu, terdapat laporan terkait manipulasi data oleh oknum yang mengatasnamakan Badan Pusat Statistik. Hal ini tentunya mempengaruhi keakuratan data kemiskinan dan ketimpangan sosial yang menciptakan ketidakpercayaan terhadap data resmi. Masalah lain, AI dalam bidang sosial juga memiliki risiko yang sangat besar. Contohnya, dalam Kompas TV tentang pembuatan video hoax yang menampilkan mantan Presiden Joko Widodo berbicara dalam bahasa Mandarin yang diedit dengan teknologi AI sehingga dilihat seolah-olah Pak Jokowi benar-benar berbicara dalam bahasa Mandarin. Video ini diprediksi menggunakan teknologi deepfake yang mampu memanipulasi video dan suara secara realistis untuk menghasilkan konten palsu yang sulit dibedakan dari yang asli. Apakah dengan ketiga bidang tersebut, AI benar-benar membawa kemajuan untuk meraih visi Indonesia emas di tahun 2045? Atau justru menciptakan ketimpangan baru? Perlu diketahui bahwa sebagian besar negara Indonesia saat ini memiliki ketergantungan pada AI. Dengan ini, kami menawarkan beberapa solusi terkait dampak AI, di mana dalam mencapai yang melibatkan berbagai aspek pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan yang berkualitas, memperkuat budaya dan karakter bangsa, serta meningkatkan kesehatan masyarakat. Pengetahuan dan penguasaan teknologi harus ditingkatkan agar generasi muda menjadi unggul dan berdaya saing di panggung global. Karena itu, perlu kolaborasi jika antara pemerintah dan pemangku pendidikan terkait etika penggunaan AI yang baik dan benar. Merujuk pada tawaran solusi tersebut, AI dapat menjadi ciri kemajuan peradaban, bahkan hanya sekedar ilusi karena dapat meningkatkan efisien dan produktivitas manusia, mendorong inovasi dan berbagai bidang ilmu dan teknologi, menjadi simbol kemajuan era digital modern. AI bukan ancaman atau penyelamat mutlak, tetapi AI adalah cermin moralitas manusia yang menciptakannya. Karena itu, gunakan teknologi untuk memanusiakan manusia. Sekian dan terima kasih.